Jumpa lagi dengan saya. Dalam video saya kali ini saya ingin sharing ya tentang bagaimana mengatasi beberapa sakit yang diakibatkan oleh kelainan saraf ya. Satu yang sering ditanyakan adalah tentang saraf kejepit. Nah, untuk kalian yang usianya masih 30 tahun ke bawah mungkin nggak akan ada yang mengalami ini, tapi kalau usianya sudah 30 tahun ke atas biasanya itu banyak keluhannya ya. Nah, gejala-gejalanya itu apa aja? Salah satunya ya itu terasa sakit di pinggang ya, di pinggang sebelah sini gitu. Terus kalau dia agak lebih parah itu biasanya udah menjalar sampai kaki ya, sampai ke paha atau ke betis gitu. Nah, kalau lebih parah lagi itu bisa berakibat pada kelumpuhan gitu. Nah, untuk kalian ya yang sekarang itu merasa sudah pinggangnya udah sering sakit-sakit gitu ya, ada baiknya kalian curigai aja bahwa itu adalah saraf kejepit ya. Jadi solusinya apa ya? Solusinya kita bisa melakukan terapi sendiri dengan secara alami ya, yaitu dengan cara berenang. Nah, saya sendiri pernah mengalaminya, kemudian saya terapi sendiri dengan renang, dan hasilnya alhamdulillah udah cukup bagus ya. Jadi setiap kali saya merasa ada gejala tersebut, saya pakai renang dan gejala itu akan hilang gitu. Nah, saraf kejepit ini akibat kenapa sih gitu? Apa penyebabnya gitu? Penyebabnya itu salah satunya ya, kalau kita sering angkat-angkat berat ya, terutama ngangkatnya salah, posisinya suka bungkuk kalau ngangkat gitu. Nah, itu salah ya. Kalian kalau ngangkat berat itu harus jongkok ya. Terus usahakan punggungnya tetap lurus kayak gini. Nah, terus angkat kayak gitu. Jangan mengambil barang berat itu membungkuk seperti ini. Nah, itu akibatnya bisa mengalami saraf kejepit. Kemudian terlalu lama duduk di posisi yang enggak ergonomis ya. Duduk aja, kerjanya duduk. Misalkan kalian yang kerja di kantor ya, duduk terus dari pagi sampai sore duduk aja. Itu rawan juga mengalami saraf kejepit. Nah, bagi kalian yang memang sudah mengalami saraf kejepit ya, jangan tunggu sampai parah. Kalau pinggangnya sudah terasa sakit ya, jangan nunggu sampai lebih sakit lagi ya. Lakukan saja renang. Renangnya kayak apa? Renangnya yang sudah saya praktekkan itu dan berhasil itu adalah gaya dada ya. Kenapa gaya dada paling bagus? Karena ini gaya dada itu kita sering postur tubuh kita itu lurus seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, itu kata dokter itu adalah postur tubuh yang terbaik untuk tulang belakang ya. Nah, kalian kalau pengen tahu cara renang saya, silakan lihat di video saya berikut ini. Saya di sini nggak perlu ngulang lagi, kalian coba temukan linknya ada di kolom description ya. Di situ saya sudah membuat cara berenang yang bisa menyembuhkan saraf kejepit. Nah, ada orang yang bilang ke saya bahwa dia disuruh dokternya untuk berenang dengan gaya bebas gitu. Ya saya nggak bisa jawab ya, karena dokter yang menganjurkan saya itu disuruhnya saya gaya dada gitu. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi, yang ini seorang kawan itu dia mengalaminya sudah sangat parah ya, yaitu apa? Sakit di leher dan pundak ya. Jadi leher dan pundak ini biasanya sakitnya itu satu paket ya. Jadi ini juga penyakit saraf ya. Ternyata dia itu ada mengalami kelainan di tulang belakang yang agak atas ya, agak di atas, entah di bagian leher mana, saya kurang tahu pastinya. Tapi ini juga sebetulnya bisa diatasi dengan berenang. Cuman karena saya sendiri belum pernah mengalami sakit leher dan pundak, maka saya sendiri belum bisa membuktikannya. Tapi kalau kalian ingin mempelajarinya ya, videonya seperti ini punyanya orang barat ya, orang Amerika. Nah, linknya saya taruh di kolom description. Kalian kalau penasaran silahkan lihat. Tapi karena itu dalam bahasa Inggris ya, kalau kalian nggak ngerti, suatu saat saya akan bikinin yang versi bahasa Indonesia ya, dengan modelnya saya sendiri. Jadi kalian tuliskan di kolom komentar kalau pengen dibikinin ya. Kalau nggak ada yang pengen dibikinin, ya nggak saya bikinin gitu ya. Nah, oke. Satu sakit saraf terakhir ya yang kali ini ingin saya bahas, yaitu carpal tunnel syndrome ya. Mungkin kalian ada yang udah mengalaminya. Sekali lagi ini dialami oleh orang yang usianya mungkin sudah 30 tahun ke atas ya.
Nah, carpal tunnel syndrome ya. Carpal tunnel itu adalah saluran yang berada di sini ya. Tunnel itu saluran, ya carpal ini kayaknya ya tangan inilah. Jadi di sini ini ada saluran yang isinya itu kayak kabel-kabel ya, saraf ya, isinya saraf-saraf. Nah, yang ini biasanya ya tangannya itu gejalanya itu tangannya akan terasa sakit ya, nggak ngapa-ngapain sakit ya. Kalau yang suka pakai sepeda motor dipakai ngegas saja sakit gitu ya, atau ada yang tangannya terasa kebas ya, kebas itu mati rasa. Nah kayak gitu ada juga. Kemudian ada yang tangannya susah diluruskan, jadi kalau diluruskan kadang bunyi kletek gitu. Saya sendiri udah pernah mengalaminya ya, kadang susah diluruskan gitu. Terus kalau dipakai genggam, misalkan memeras baju ya, cucian gitu, itu terasa sakit. Nah itu kalian kemungkinan mengalami carpal tunnel syndrome ya, atau penyakit saluran saraf di tangan. Nah kalau yang ini saya sendiri udah mencoba, apakah renang bisa menyembuhkannya? Ternyata nggak bisa. Jadi kalau kalian tanya bagaimana cara terapinya, saya kasih tipsnya ya. Nah caranya yaitu nah ini caranya ya. Caranya kalian cari meja atau pagar atau apapun ya yang rata ya, rata dan cukup untuk telapak tangan. Lalu letakkan telapak tangan posisinya seperti ini. Ini untuk yang tangan, yang bagian tangan sakit aja ya, yang nggak sakit nggak usah. Nah kebetulan saya yang sakit di sebelah kanan, maka saya lakukan pakai tangan kanan seperti ini ya. Lakukan ini kira-kira setengah menit gitu ya, 30 detik gitu. Kemudian usahakan di sini terasa tertarik ya, perhatikan tuh kayak gini. Kalau dua-duanya sakit ya sekalian dua-duanya kayak gini ya. Setelah setengah menit kibas-kibaskan seperti ini ya, sekitar ya 15 detik kayak itu. Udah, ulangi lagi seperti ini ya, lakukan aja sesering mungkin. Saya sendiri sudah mempraktekannya dan berhasil. Nah mungkin kalian penasaran ya, carpal tunnel syndrome ini penyakit akibat apa sih gitu. Carpal tunnel syndrome ini ternyata adalah penyakitnya orang rajin ya. Jadi kalau kalian rajin bekerja yang di kantor ya, biasanya itu megang mouse gitu kan, kerja apalagi yang ini ya, kerjanya menggambar kayak AutoCAD gitu pakai mouse, suka gini-gini terus tangannya. Nah itu akan sangat rentan terserang carpal tunnel syndrome. Kemudian ibu rumah tangga atau chef gitu ya, yang suka ngulek gitu ya, ngulek gitu. Nah tangannya ini juga akan rawan terkena carpal tunnel syndrome, dan beberapa macam pekerjaan lain yang menggunakan tangan. Nah ada baiknya ya kalian, kalau saran saya nih, kalau kalian memang harus terus-menerus bekerja dengan mouse misalkan ya, ada baiknya kalian melatih juga tangan kiri, sehingga sekali-sekali pindah lah ya, tangan kiri suruh bekerja, jangan dianggurin aja gitu ya. Agar apa? Tangan kanan bisa istirahat ya, sementara tangan kiri bisa membantu kita bekerja. Jadi itulah yang sekarang saya lakukan. Saya juga sedang melatih tangan kiri saya untuk bisa megang mouse dan mengendalikannya ya. Saya pikir kalian juga pasti bisa. Baiklah, itu saja dulu dari saya. Mudah-mudahan info dari saya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.